setelah mengetahui ternyata sangat berbeda antara kehidupan pastinya ya konvensional dan syariah, bagaimana dari Bapak sendiri merasakan itu? Awal-awalnya itu jujur ya, di otak saya syariah konvensional sama saja gitu kan, sama saja. Bahkan ketika saya masih di konvensional, ketika ada teman-teman di syariah, saya bilang dia membohongi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah Sobat AMDK, kembali lagi dengan Bang Rio di channel AMDK Al-Jambi. Alhamdulillah juga Bang Rio saat ini sudah bersama salah seorang yang Masya Allah, insya Allah bisa memotivasi kita semua mengenai beliau ketika berhijrah dari perbankan konvensional kepada perbankan syariah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak siapa nih? Saya Sahmat. Pak Sahmat. Ya. Kalau boleh tahu Pak Sahmat asli dari mana nih? Saya asli Lombok Tengah. Oh, Lombok Tengah, asli Lombok Tengah. Ini saya dapat info dari Ustadz AMDK langsung. Kalau Pak Sahmat ini dari konvensional pindah ke syariah. Itu kenapa pindah ke syariah? Dulu awalnya ketika saya mau pindah ke syariah karena di konvensional tersebut bank swasta gitu kan. Kemudian ada bukaan perbankan syariah kebetulan nasional. Kemudian saya tertarik awalnya bukan karena syariahnya. Oh, bukan karena syariahnya? Bukan. Oh, ini pertama kali nih saya baru dengar nih. Ya. Tertariknya karena ini bank nasional. Tentunya manajemennya lebih baik dan lain-lainnya lebih baik gitu kan. Karena nasional ya. Karena nasional saya mikir gitu kan. BUMN lagi gitu kan. Ya. Udah ini bank nasional, bagus. Akhirnya saya coba ikut-ikutin asesmen dan lain sebagainya. Alhamdulillah masuk. Orientasinya karena bank nasional. Itu aja sih. Pak Sahmat kan tahu bahwasannya bank syariah sendiri pun di Indonesia ini kan baru, masih tahap berkembang. Begitu yakin dengan wah manajemen ini sudah bagus, itu dari mana asalnya Pak? Kan walaupun pemerintah tapi ini kan baru berkembang nih. Iya, benar. Kok malah pilihnya tuh yang syariah gitu? Kan bisa jadi di perbankan konven kan ada juga yang nasional gitu. Pada saat itu yang kebetulan ada lowongan kerja ada di bank konvensional, bank syariah gitu kan. Tapi pikir ini bank syariah pasti disupport pemerintah. Kalau disupport pemerintah pasti bagus. Di otak kita rata-rata seperti itu gitu kan. Awalnya seperti itu ya. Saya nggak ngelihat syariahnya dulu waktu itu gitu. Ya yang penting ini pemerintah nasional gitu ya, beranggapan itu bagus. Nah, dengan berjalannya waktu, setelah mengetahui ternyata sangat berbeda antara kehidupan pastinya ya konvensional dan syariah, bagaimana dari Bapak sendiri merasakan itu? Awal-awalnya itu jujur ya, di otak saya syariah konvensional sama saja gitu kan, sama saja. Bahkan ketika saya masih di konvensional, ketika ada teman-teman di syariah, saya bilang dia membohongi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Bener loh. Ini penipu Tuhan. Iya kan, mengaku syariah tapi masih berbuat misalnya berlaku masih mengambil ya kerjanya sama kayak kita. Orientasinya duit pastinya kan, orientasinya keuntungan, profit gitu kan. Ternyata setelah saya masuk, awal-awalnya anggapan saya masih sama, cara kerja saya masih sama, kemudian dan lain-lainnya lah, semuanya. Cara jualan, cara menawarkan ke masyarakat sama semua. Kemudian waktu itu kebetulan saya langsung unit manager ya, SDM di bank syariah, di bank nasional tersebut. Setahun kemudian saya naik BM. Ya setahun kemudian ya setahun. Ingat saya waktu Juli masuk, Juli tahun depan sudah naik BM. Nah ketika naik BM ternyata anginnya beda. Kritikan masyarakat itu udah mulai gitu kan, udah mulai banyak. Kerasa ya. Kerasa.
Udah kritikan apa yang anggapan saya di zaman masa dulu tuh masuk semua ke saya. Nah, Contohnya apa tuh yang misalnya, sangat kritikan yang sangat banyak dari masyarakat? ketika di lapangan kita ditanya, gimana sih bank syariah itu, gimana cara ngambil untung dan lain sebagainya. Awalnya kita jawabannya standar-standar aja, sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan akadnya murabah dan lain sebagainya. Tidak cukup seperti itu. Mereka nanya murabahnya seperti apa, prosesnya seperti apa dan lain sebagainya. Akhirnya membuat saya belajar gitu kan. Setelah saya belajar ternyata yang kami lakukan selama ini dosa terus gitu. Padahal akad-akad yang ada di bank syariah itu sudah benar semua. Hanya saja pengimplementasian dari saya sendiri yang kurang waktu itu. Akhirnya setelah tahu, setelah belajar, kemudian banyak diskusi sama teman-teman dan lain sebagainya, alhamdulillah kita bisa perbaiki sendiri ya. Kami pelajarin SOP kami, kemudian orientasinya bukan hanya gimana cara menggait nasabah lagi, tapi gimana caranya biar kita sama-sama, biar syariah ini dipahami sama masyarakat seperti Masya Allah. Tuh Sobat AMDK, ini salah satu bukti. Iya. Ini beliau BM di salah satu perbankan syariah. Itu waktu itu di kota apa itu, Pak? Saya awalnya di Mataram, kemudian ke kota Jambi, kemudian ke Sulawesi. 3 kota. Nih, ini salah satu bukti bahwasannya perbankan syariah ini akan berkembang dengan bantuan dari masyarakat. Ketika masyarakat berani mengkritik atau memberikan saran kepada perbankan syariah, beliau yang memiliki kedudukan saat itu akhirnya belajar, mencari tahu untuk mempelajari akad-akad yang ada. Ternyata sudah disediakan semua sesuai dengan syariat Islam. Akhirnya Bapak berusaha untuk menjalankan itu, Pak ya? Berusaha menjalankan itu, malahan kita takut sekali kalau nggak sesuai. Gitu, sampai sekarang. Masya Allah. Padahal dulu pas pertama kali masuk, malah beranggapan orang yang kerja di syariah itu membohongi Tuhan gitu, membohongi Allah. Ketika waktu sama aja gitu loh. Sama aja gitu. Ketika Kan? di konvensional, ketika ketemu sama teman-teman yang syariah suka ngomong begitu. Ternyata begitu masuk syariah dibalas lagi gitu kan. Masya Allah. Tapi ada sih hikmah yang saya dapetin setelah masuk syariah, satu lagi ya. Apa itu, Pak? Sholat saya jadi teratur gitu. Sholat saya teratur. Bukannya kalau di konven kan sholat juga, sholat. Tapi yang saya rasakan ketika saya masih dulu ya sebelum hijrah, saya sholat, rajin juga sholat. Hanya saja suka mengakhiri gitu kan. Misalnya asar deketin maghrib. Masya Allah. Nggak tahu ya, tapi setelah di syariah itu kok jadi rajin gitu kan. Bahkan teman-teman saya semua di cabang-cabang tersebut, alhamdulillah begitu azan yang lagi-lagi ke masjid. Gitu. Lebih-lebih manajemen memfasilitasi kan, memfasilitasi dalam artian begitu sholat ya, begitu ada masuk waktu silahkan sholat yang laki-laki di masjid. Alhamdulillah. Masya Allah. Akhirnya kebawa sampai sekarang. Ya alhamdulillah dengan Bapak berpindah ke syariah mendapatkan dampak yang baik. Alhamdulillah. Tapi ini juga menjadi salah satu nasihat untuk masyarakat, terutama Sobat AMDK yang masih mengerjakan, aduh kita tunda dulu yuk. Ini deket nih waktunya nih, zuhur sama asar. Biar sekalian duduk di masjid, udah azan asar nih. Padahal ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah mengatakan, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Tapi jangan sampai stop di situ. Allah kabarkan, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat saja masih celaka. Bagi siapa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang suka melalaikan sholatnya atau mengakhirkan sholatnya. Jadi walaupun kita sholat, tapi kita menyengajakan, kita akhirkan sholatnya dengan urusan dunia kita, atau bukan urusan yang sangat urgent. Kalau para dokter harus mengobati atau operasi mungkin bisa mengakhirkan, karena ini diantara dua hal yang wajib yang menyelamatkan nyawa. Tapi kalau kita berurusan dengan bisnis atau urusan dunia lainnya, ini tidak bisa menjadikan alasan. Inilah nasihat untuk Sobat AMDK. Alhamdulillah Pak Sahmat sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjaga sholat 5 waktunya saat ini ketika berhijrah ke perbankan syariah. Masya Allah. Kemudian saat ini di perbankan syariah saat ini, selain menjadi BM, Bapak punya kedudukan apa saja nih yang Bapak lakukan dengan kedudukan Bapak agar perbankan syariah ini
berkembang di Indonesia? Alhamdulillah sih saat ini kami di lapangan itu banyak kumpul sama masyarakat. Kami banyak sharing-sharing dengan masyarakat. Bahkan kami banyak masuk ke komunitas-komunitas seperti TDA, bahkan masyarakat anti riba. Bahkan yang sering saya ketemu saat ini adalah IBR, namanya Indonesia Bebas Riba. Kami ketemu semua di situ, kemudian saling sharing-sharing dan lain sebagainya. Kita belajar bersama gitu kan. Kemudian kita juga di samping itu kita banyak bikin program-program sama teman-teman di cabang. Gimana caranya agar yang apa yang sudah kita kerjakan itu bisa selaras gitu loh. Bahwa apa yang kita katakan itu bisa kelihatan di masyarakat, bahwa kita sama dengan apa yang kita katakan. Seperti itu yang kita usahakan sama ini. Yang paling banyak dikritisi oleh masyarakat, kan Bapak kan biasa tadi terjun kan ke masyarakat. Yang paling banyak dikritisi oleh masyarakat itu mengenai apa, Pak, dari perbankan syariah ini? Rata-rata sih sebenarnya masyarakat itu ngeritisi itu belum tahu aja sih sebenarnya. Mungkin sama kayak seperti saya waktu dulu ya. Oh, masih menduga-duga. Mereka anggapan mereka sama aja tuh bank syariah sama bank konvensional, sama-sama ngambil untung. Padahal yang membedakan antara bank syariah sama konvensional adalah cara mengambil untungnya kan. Di akadnya, di cara transaksi. mengambil untung transaksinya gitu kan. Kalau konvensional ketika dia butuh sesuatu, mau modal kerja kah, mau beli mobil kah, mau beli rumah, Semuanya utang. semua utang yang didapetin duit. Tapi akadnya adalah namanya PK. PK. Ya, perjanjian kredit. Oh, perjanjian kredit. Inti mau beli rumah, saya kasih uang segini. Inti mau beli motor, saya kasih uang segini. Dengan bunga. Nah, dapat untung sekian persen per bulan gitu kan. Dan itu harus dibayar. Kalau di syariah tidak. Inti mau ngapain? Oh, saya mau bangun rumah. Perumahan. Kita liatin yang cocok apa. Oh, ini cocoknya kerjasama. Berarti akadnya musyarakah. Musyarakah itu akad kerjasama. Kerjasama. Mitra gitu kan. Ketika dia gunakan mau beli mobil, Anda butuh apa? Beli mobil, Pak. Oke, saya beliin mobil. Kita beliin mobil dealer, kita jual ke dia, akadnya murabahah jual beli. Masya Allah. Akad murabahah itu apa sih, Pak? Akad murabahah itu di mana nasabah membeli barang dari bank, kemudian bank beli dari bank. Iya, dari bank. Berarti banknya punya barang. Bank membeli dulu baru jual ke dia. Misalnya nih, antum butuh rumah. Pak Sahmat datang ke bank, ke saya misalnya. Pak Sahmat, saya butuh rumah nih. Saya tanya, antum butuh rumah tipe berapa? Saya butuh tipe 36 misalnya nih. Oke. Boleh nggak saya minta informasi? Anda pernah lihat-lihat nggak perumahan di sini yang mana yang cocok? Oh, saya perumahan B, cocoknya gitu kan? Di perumahan B. Kemudian saya tawarin, mau nggak di perumahan A? Harganya sekian-sekian. Oh enggak, saya mau di perumahan B. Oke. Kemudian kami lihat rumah tersebut cocok. Ya udah, kami transaksi sama penjualnya. Secara prinsip kami beli, kemudian saya jual ke ente. Misalnya saya beli harga 100 juta, kemudian saya jual ke ente dengan harga 200 juta, maka utangmu adalah seharga rumah tadi yang kami jual tadi, 200 juta. Nah, 200 juta itulah yang akan ente cicil. Misalnya sanggupanmu berapa? 15 tahun ya, udah 15 tahun. Dan tidak ada penambahan Rp1 pun dari situ. Ketika Bapak tadi kan dari developer tadi 100 juta. Kemudian bank beli 100 juta. Kemudian menjual ke nasabah tadi dengan 200 juta. Misalnya ya. 100 juta ini apa ini, Pak? Itu modal bank. Kami beli dari nasabah dengan 100 juta. Bukan nasabah ya. Dari developer 100 juta, kemudian jual ke nasabah kami. Kami jual ke pembeli kami dengan harga 200 juta. Berarti di situ kami mendapatkan 100 juta kan? Murabah. Keuntungannya. Keuntungannya. Itu disampaikan juga ke. Disampaikan semuanya. Ente mau nggak dengan harga segini? Kalau dia mau kita lanjutin. Kalau dia nggak mau biasanya, kalau nggak mau bisa dibatalin, bisa cari rumah yang lain. Misalnya gitu loh. Masya Allah. Itu berarti bank syariah siap rugi berarti ketika dia batalkan itu. Kan belum jadi transaksi. Kan Bapak sudah transaksi dengan developer. Ya, Berarti ketika dia mengatakan saya nggak jadi deh beli rumah ini. Sebelum makan ya. Saya nggak jadi yang ini, nggak apa-apa. Nggak ada masalah dengan nggak masalah. Masya Allah. Tuh, sobat AMDK.
apalagi yang mau ditanya? Ini ada bank syariah Iya. yang sudah siap menjalankan sesuai syariat Islam, dan harapannya semua perbankan syariah bisa melakukan ini. Harapannya itulah yang dinamakan dengan murabahah ya Pak ya, Ya, jual beli kita. jual beli Ya. yang ada di perbankan syariah. Masya Allah. Kita nentuin untung di depan gitu. Oh, jadi memang masyarakat harus tahu ya, bank itu ngambil dari developer berapa atau dari penyedia barang berapa, kemudian bank jualnya berapa, keuntungannya berapa. Iya, Dan itu benar. bisa dicicil lagi ya. Dicicil Mas. sesuai kesepakatan, Sesuai maunya kesepakatan. berapa tahun gitu. Dan ya. itu pun nggak boleh berubah harganya, Tidak boleh, serupiah pun nggak boleh. nggak boleh. Kalau misalkan dia telat, Dia telat nggak masalah. Silahkan bisa telat nih ya. hah, Tetap harganya segitu, jadi nggak ditambah. nggak ditambah. Terus kalau dia udah telat aja deh gitu, apa yang bank syariah lakukan ketika terjadi telat? Selama ini sih, Kan kalau di bank konten Ah. kan bunganya naik terus tuh, mungkin sampai-sampai bisa disita. Nah, kalau di bank syariah kata bapak tadi kan nggak ada tambahan sama sekali. iya benar. Terus Kalau telat solusinya apa untuk mereka yang telat atau menyengajakan mereka untuk telat, itu apa solusinya? tuh, kalau selama ini sih kita kan pendekatan kita baik ya sama nasabah rata. Selama ini yang kami hadapin di lapangan tergantung kita sebenarnya, gimana cara kita melakukan pendekatan ke nasabah, kita cariin jalan, kita cariin solusi. Kalau seandainya kemampuannya tidak mampu terus, kita cari tahu apa sih permasalahannya, Kendalanya. ya? kendalanya apa. Hmm. Misalnya tadinya cicilannya 1,5 juta, ternyata setelah 3 tahun penghasilannya berkurang lebih-lebih di masa pandemi gitu kan. Loh. Kemudian dia bilang, boleh nggak angsuran saya dikurangin Mm-mm. jadi sekian. Kadang-kadang kita bisa lakukan restruktur namanya ya. Oh. Restruktur, tambahin waktunya, cicilannya jadi lebih kecil, tapi jumlahnya tetap tidak boleh nambah. Oh, gitu. jumlah harganya tadi tetap, iya. tapi diberi waktu lagi. Iya, waktu. Dengan cicilan Iya. yang berbeda juga, Hmm. lebih kecil. Iya. Itu bisa itu. Bisa itu. Tapi rata-rata nasabah begitu dapat rezeki lagi, kadang-kadang kalau yang ini ya, kalau yang ingin cepat kewajibannya selesai, kadang-kadang begitu dapat rezeki dilunasi Langsung ya. langsung. Masya Dan itu banyak, tidak Banyak sedikit, ya? banyak. Oh, Masya Allah. Jadi Hmm. itu solusi yang diberikan oleh perbankan syariah, yaitu adalah memberikan yang pertama tadi dicari tahu dulu Permasalahannya apa? permasalahannya gitu apa, kendalanya apa, kemudian diberikan solusi, yaitu diperpanjang waktu ya. cicilannya. Jika seandainya kemampuannya memang berkurang Masya Allah tuh. dan apa? tidak ada tambahan tuh, Pak. No, tidak ada tambahan. Tidak Itu tambahan. yang di ini ya, yang Hmm. digaris bawahi. Tidak ada tambahan. Masya Allah tuh sobat AMDK. Masih ragu ke bank syariah? Sudah seperti ini. Apalagi yang diragukan? Jadi, dan alasan apa lagi yang membuat sobat AMDK untuk tidak ke bank syariah? Ini langsung beliau yang memiliki kedudukan, sudah menjalankan langsung, bertemu dengan masyarakat, mensosialisasikan perbankan syariah. Apa yang diragukan, apa yang diminta oleh masyarakat, beliau sudah lakukan. Jadi kalau masih ada masyarakat berpikir, oh bank syariah tidak mau bersosialisasi, karena masyarakat tidak pernah mencari tahu, padahal mereka sudah berusaha untuk mensosialisasikannya. Itulah banyak sekali, terutama warga kita ya Pak ya, mereka sebelum bertanya tapi sudah menilai terlebih dahulu. Iya, Ini yang menjustis. seharusnya tidak dikerjakan oleh masyarakat atau sobat AMDK. Dengan demikian, insya Allah perbankan syariah akan semakin berkembang dan akan menjadi pelopor atau menjadi malah ekonomi yang ada di Indonesia ini adalah ekonomi syariah semuanya. Itu Amin, harapannya. harapannya begitu. Dan semoga Bapak terus diistiqomahkan oleh Allah Amin, Subhanahu wa amin, taala di atas perjuangan Bapak untuk terus menyebarkan ekonomi syariah ini, terutama di negara kita yang tercinta ini, negara Indonesia, dan terutama di kampung halaman Bapak sendiri, yaitu ada di kota Mataram ya Pak ya. Sobat AMDK, jangan pernah lupa bahwasannya beliau adalah punya masa lalu, tapi beliau ingin merubah masa lalu beliau dengan kebaikan. Semoga masa lalu beliau bisa tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang beliau kerjakan saat ini.
Semoga ini bisa menjadi nasihat untuk saya juga dan motivasi saya juga untuk saya juga berusaha juga untuk mendakwahkan ataupun menyampaikan kepada masyarakat untuk bertransaksi atau berpindah kepada perbankan syariah dengan tujuan perbankan syariah akan menjadi nomor 1 di Indonesia. Amin. Bal alamin. Mungkin seperti itu, Pak Samad. Terima kasih atas waktunya dan ilmunya yang telah dibagikan kepada saya dan sobat AMDK. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.